Selamat siang anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 1 Karangano. Alhamdulillah pada pertemuan yang ke-10 ini bersama dengan Bu Kartini kita belajar sejarah wajib untuk materi pada hari ini, yaitu demokrasi terpimpin periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Masih ingatkan dengan isi dari dekret presiden? Nah, kenapa kok membahas kembali dekret presiden? Karena dengan adanya dekret presiden merupakan awal dari pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama dari dekret presiden yaitu pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, UUDS 1950 tidak berlaku dan diberlakukannya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS. Terus untuk dekret presiden sendiri yaitu ada kaitannya dengan kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar baru. Karena apa? Mengapa kok konstituante bisa gagal menyusun UUD baru? Yaitu ada sebab khususnya, misalnya fraksi-fraksi yang ada dalam Dewan Konstituante sering atau hanya mengutamakan kepentingan partainya atau golongannya saja. Kemudian ada sebab umum, yaitu dilaksanakannya atau pelaksanaan sistem demokrasi liberal sejak 1950 sampai dengan 1957 bahkan sampai 1959. Ini di demokrasi liberal sering terjadi ketidakstabilan politik maupun ekonomi. Misalnya adanya atau seringnya terjadi pergantian pemerintahan atau kabinet. Kemudian banyaknya gerakan separatisme di berbagai daerah. Kemudian sistem ekonomi yang tidak menentu. Kemudian juga dalam akhirnya rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin karena situasi yang kacau tadi. Terus untuk bagaimana dengan solusi yang dipikirkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Soekarno, yaitu mulai 21 Februari 1957 beliau menyampaikan gagasannya yang dikenal dengan konsepsi presiden. Nah, konsepsi presiden itu apa? Yaitu konsepsi presiden tentang pembentukan kabinet gotong royong yang didukung oleh partai yang menang dalam pemilu 1955. Intinya itu dari PNI, Masyumi, NU dan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jadi nanti akan dikenal dengan kabinet kaki 4. Terus membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional sebagai badan penasihat bagi pemerintah. Jadi nanti adanya gagasan konsepsi presiden 21 Februari 1957, maka nanti setelah diberlakukannya dekret presiden atau awal dari pelaksanaan demokrasi terpimpin itu akan dibentuk mulai dibentuk kabinet gotong royong tadi dari kabinet kaki 4 tadi. Jadi PNI, Masyumi, NU dan Partai Komunis Indonesia. Walaupun nantinya atau dalam periode berikutnya Masyumi akan menjadi partai yang disingkirkan oleh Presiden Soekarno sendiri, karena memang pada waktu itu PKI sudah mulai mendominasi pemerintahan atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Dan kita ingat tentang antara Masyumi dengan PKI merupakan dua partai yang selalu bertentangan. Kemudian hakikat dari demokrasi terpimpin itu apa coba? Hakikat dari demokrasi terpimpin itu diambilkan dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun dalam prakteknya justru mengalami penyimpangan karena ada istilah dipimpin tadi. Jadi istilah dipimpin itu akhirnya
diartikan berbeda. Jadi diartikan dipimpin menurut kehendak pemimpin, yaitu kehendak presiden. Terus akibat dari pelaksanaan demokrasi terpimpin, nanti dalam perkembangannya ada penyimpangan di berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, dan juga kebijakan luar negeri. Kita lihat untuk kebijakan politik, yaitu adanya pembubaran DPR hasil pemilu 1955, kemudian nanti juga dibubarkannya MPR, dan pemerintah akan membentuk lembaga baru yaitu MPRS dengan dasar penetapan presiden nomor 2. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti ada semacam penyimpangan, misalnya kedudukan dari MPR, maksudnya MPRS di sini itu kesannya bisa dikendalikan oleh presiden. Karena apa? Karena kebetulan penunjukan dari ketua MPRS termasuk anggota-anggotanya ini dilakukan oleh sang pemimpin tersebut, sehingga bisa dikatakan atau bisa dipahami apabila akhirnya kelompok-kelompok dari anggota MPRS tadi akhirnya manut pada sang pemimpin atau pada orang yang memimpin negara Indonesia tadi. Kemudian di bidang politik ada juga, yaitu nanti adanya semacam kebijakan bahwa presiden akan dijadikan atau diangkat sebagai pemimpin seumur hidup. Nanti kalian silakan baca di materi buku paket sejarah wajib kelas 12 yang untuk lebih detailnya. Kita kembali tadi bidang ekonomi sudah, kita lihat bidang ekonomi. Untuk bidang ekonomi yaitu melaksanakan sistem ekonomi terpimpin, di mana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat di tangan satu tokoh tadi. Akibatnya apa? Akibatnya perekonomian lesu, bahkan terjadi inflasi, sehingga sampai dengan 1965 inflasi itu mencapai sekitar 650%. Nah sekarang sebab kegagalan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin itu apa? Yang pertama, penanganan ekonomi yang tidak rasional, bahkan cenderung politik tanpa kendali, jadi bersifat politik. Terus tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai usaha. Kita lihat untuk kebijakan politik luar negerinya, yaitu adanya politik yang nanti sebenarnya merupakan realisasi dari politik mercusuar, ada kaitannya dengan politik dalam negeri dan luar negeri ya, yaitu Indonesia atau presiden itu secara simbolis itu membagi kekuatan politik dunia menjadi dua. Jadi adanya, menurut Presiden Soekarno itu ada kelompok negara Oldevo, yaitu kelompok negara-negara kapitalis atau imperialis. Jadi menurut Presiden Soekarno yang termasuk Oldevo itu Amerika, Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua adalah negara Nevo, yaitu negara-negara yang baru berkembang yang dulu merupakan negara-negara yang istilahnya menjadi jajahan dari negara-negara Oldevo. Jadi nanti yang termasuk anggota Nevo itu terutama negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Kebetulan Indonesia pada waktu itu dekat dengan Cina, dengan Kamboja, dengan Vietnam, bahkan dengan negara dengan negara Cekoslovakia, kemudian juga negara Hungaria. Itu Indonesia sangat dekat sekali, sehingga nanti muncul adanya konsep yang dikenal dengan nama ini Poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Jadi adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara timur. Terus Indonesia juga ingin menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nevo, jadi untuk mempererat persahabatan yang dikenal dengan Ganevo. Kemudian ada peristiwa atau kebijakan lagi, yaitu Indonesia konfrontasi dengan Malaysia. Karena apa? Karena Malaysia dianggap dekat dengan Inggris, dengan negara Oldevo, dengan negara. Ibu ulangi lagi,
mengapa Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, yaitu Indonesia menganggap bahwa Malaysia itu sebagai negara Nikolin. Maksudnya apa negara Nikolin? Negara Nikolin adalah negara yang dianggap anteknya negara-negara barat, baik itu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia maupun negara-negara lainnya. Terus ada lagi, Indonesia juga sangat menentang pembentukan negara Federasi Malaysia. Untuk pembentukan negara Federasi Malaysia, memang ini merupakan urusan dalam negeri Malaysia, tetapi sangat ditentang oleh Indonesia, sekali lagi karena Indonesia menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia dianggap meniru, mencontoh negara-negara barat. Kemudian peristiwa yang lainnya yaitu Indonesia keluar dari PBB. Karena apa? Karena ada semacam kecemburuan bahwa mengapa Malaysia yang merupakan negara kecil justru terpilih sebagai anggota tidak tetap keamanan PBB. Untuk yang pertemuan ke-10 Ibu akhiri dulu, dan tugas pada hari ini yang pertama yaitu buatlah analisa penyebab terjadinya beberapa penyimpangan pada pelaksanaan demokrasi terpimpin baik politik maupun ekonomi. Kemudian yang kedua, berilah contoh penyimpangan tersebut. Untuk tugas sama seperti biasa, ditulis tangan pada buku tugas atau buku sejarah wajib, kemudian diupload seperti biasa. Demikianlah untuk pelajaran sejarah wajib pada hari ini. Silakan tugas dikerjakan dengan baik. Ibu harapkan tepat waktu ya. Ingat tenggat waktunya yaitu sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.